Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, mungkin sebelumnya kita telah sedikit tahu bahwa terdapat kata yang disebut dengan entropi. Nah, apa itu entropi sendiri? Nah, untuk perubahan entropi, kita definisikan sebagai perbandingan antara besarnya panas yang terserap dalam suatu sistem dibagi dengan temperatur yang terserap dalam sistem. Lalu, secara matematikal, kita mengetahui bahwa entropi itu adalah sama dengan besarnya konstanta Boltzmann dikalikan dengan ln dari parameter di mana parameter kekacauan, yakni kemungkinan beradanya sistem tersebut relatif terhadap semua keadaan yang mungkin ditempati. Karena sebenarnya entropi ini sendiri ada hubungannya dengan hukum kedua termodinamika, atau entropi ini sendiri berhubungan dengan uh, probability dari suatu reaksi dapat terjadi atau tidak. Nah, sekali lagi mungkin tadi saya telah sebutkan bahwa entropi itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika berbicara bahwa untuk total entropi semesta atau jumlah dari entropi semesta tidak akan mengalami perubahan ketika prosesnya berlangsung secara reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversible terjadi, artinya bahwa tidak mungkin nilai dari entropi semesta itu negatif. Dia akan lebih besar sama dengan 0, 0 ketika dia berlangsung pada reaksi yang reversibel dan lebih besar dari 0 ketika dia berlangsung pada reaksi yang reversibel. Nah, ini merupakan salah satu konsep utama dalam definisi entropi itu sendiri. Misalnya, kita langsung ke contoh bahwa jikalau kita memiliki dua buah reservoir di mana reservoir pertama memiliki temperatur sebesar T1 dan reservoir kedua memiliki temperatur sebesar T2. Kita anggap bahwa temperatur T1 memiliki panas yang lebih tinggi daripada temperatur T2. Nah, sehingga ketika hukum termodinamika 2 berbicara bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Artinya bahwa terdapat panas yang akan tertransfer dari T1 ke T2 itu sendiri. Nah, sehingga jikalau kita memiliki sebuah teh panas misalnya dalam segelas cangkir teh panas maksud saya, lalu dalamnya kita berikan es, maka yang akan terjadi adalah terdapat panas yang tertransfer ke dalam es tersebut, bukan panas dari es tersebut ke teh. Nah, ini merupakan hukum kedua termodinamika yang sebenarnya sangat sederhana untuk dipelajari. Nah, lalu ketika uh, terdapat pentransferan energi itu, maka apakah yang terjadi dengan entropi itu sendiri? Nah, besarnya entropi semesta seperti yang dijelaskan pada hukum kedua termodinamika bahwa nilainya akan bertambah atau tidak atau nilainya nol atau tidak berubah, sehingga kita dapat tuliskan di sini dalam sistem dua reservoir yang memiliki besar T atau temperatur yang berbeda, kita dapat tuliskan bahwa perubahan dari entropi U sama dengan perubahan dari entropi reservoir pertama ditambah dengan perubahan entropi dari reservoir kedua, sehingga dapat kita tuliskan bahwa kita dapat lihat dari proses yang terjadi di dalam T1, dia mentransfer kalor, artinya bahwa dia kehilangan sekian kalor karena ditransfer ke T2 atau yang memiliki nilai temperatur lebih rendah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa uh, untuk Q atau panas kalor yang tertransfer dari T1 besarnya adalah negatif. Negatif Q per T1 ditambah Q per T2. Nah, kita tetap tahu bahwa nilai dari uh, entropi universe ini akan lebih besar dari 0 karena reaksi tersebut terjadi di mana terdapat temperatur atau panas yang tertransfer ke T2 itu sendiri, sehingga jikalau kita kalikan negatif, maka kita akan mendapatkan atau tidak dikalikan negatif ya, maksud saya ketika kita mengubah posisinya, maka akan mendapatkan Q min Q per T2 min Q per T1.
T1 ini memiliki temperatur yang lebih tinggi, namun nilai kalornya akan berkurang. Artinya bahwa panas yang ia dapatkan akan ditransfer ke T2 itu sendiri. Sehingga kita tulis di sini nilainya adalah negatif. Nah, sedangkan T2 di sini nilainya rendah. Artinya ketika kita memiliki penyebut yang nilainya lebih rendah, maka ketika dikalikan dengan jumlah kalor yang sama, maka akan lebih besar perkaliannya tentunya. Nah, artinya bahwa reaksi ini terjadi secara spontan, dan ini sekali lagi sesuai dengan hukum termodinamika kedua, di mana kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Artinya, dia akan langsung mengalami proses atau reaksi ketika terdapat perbedaan suhu di sini. Nah, misalnya kita memiliki sebuah ruangan di mana ruangannya sangat sangat dingin, sedangkan pada bagian luar dari ruangan tersebut panas. Lalu, apa yang akan terjadi di dalam suatu kotak yang disimpan di antara ruangan dan bagian luar? Nah, ini pastinya bahwa terdapat kalor yang tertransfer uh, ke dalam kotak itu sendiri. Nah, lalu apa yang akan terjadi dengan kemungkinan kecil bahwa adanya panas yang tertransfer dari dingin ke daerah yang panas ini? Karena kita tahu bahwa kalor yang akan bergerak adalah kalor yang bekerja dari benda yang bersuhu panas ke benda yang bersuhu dingin. Sehingga jikalau misalnya kita lihat dalam kasus ini, kita tuliskan bahwa ini adalah sebuah ekspansi yang bebas. Kita tuliskan bahwa kalor ekspansi dari kotak ini akan mempengaruhi besarnya entropi dari uh, dari kasus ini. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa besarnya entropi uh, ruangan ditambah dengan besarnya entropi di luar ruangan, maka akan menjadi parameter yang paling berpengaruh dalam penentuan entropi universal di sistem ini sendiri. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa Q per T1 atau panas uh, kalor yang diberikan oleh ruangan ke luar kita tuliskan sebagai negatif, dan Q per T2 yakni panas yang terdapat di dalam ruangan. Nah, kita tahu bahwa T2 ini sendiri memiliki nilai yang besar karena dia panas atau lebih panas dibanding dengan T1 itu sendiri. Sehingga panasnya dalam ekspansi itu akan mempengaruhi. Panas ekspansi adalah panas yang terjadi di dalam kotak itu sendiri, bahwa adanya pergerakan partikel dan ia digerakkan oleh temperatur yang memiliki nilai besar. Nah, sehingga temperatur yang memiliki nilai besar di sini adalah T2. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa QI per T2 ditambah dengan QI per T2, sehingga kita dapat tulis di sini besarnya entropi dari besarnya entropi sama dengan besarnya yang tertransfer atau disorder. Nah, ini merupakan hal yang tidak benar atau tidak tepat, karena entropi ini sendiri ketika kita memiliki misalnya sebuah ruangan yang kotor, yang bersih lalu menjadi yang kotor, artinya bahwa besarnya entropi akan lebih besar di ruangan yang kotor itu sendiri. Nah, ini artinya bahwa ini tidak jikalau kita mengambil parameter contoh di mana ruangan bersih dengan ruangan kotor, ini merupakan bukan contoh yang sangat baik untuk ditinjau, karena ketika entropi ini sendiri skalanya adalah skala makro. Ketika kita berbicara tentang ruangan yang bersih dan ruangan yang kotor, sebenarnya parameternya terlalu lebih banyak. Artinya bahwa apa yang disebut dengan ruangan kotor dan apa yang disebut dengan ruangan bersih. Sedangkan ketika kita berbicara tentang entropi, entropi ini berhubungan dengan hal yang makro atau suatu ruang yang memiliki parameter tertentu. Nah,
Sehingga sebenarnya ketika dari ruangan yang bersih dengan ruangan yang kotor memiliki nilai entropi yang sama, atau kecuali ketika kita kita berbicara tentang ruangan yang dingin dan kotor, dan kita memberikan panas ke dalam sistem tersebut misalnya, maka akan terjadi perubahan menjadi misalnya ruangan yang panas dan bersih. Nah, ini adalah salah satu kita tuliskan dengan 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 kelembaban tertentu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari entropi yang mungkin dapat kita tinjau di sini. Dan kita juga tahu bahwa untuk menentukan entropinya itu sendiri, kita dapat melihat bahwa parameter dari yang kita lihat di sini adalah temperatur. Nah, kita lihat bahwa sehingga ketika kita berbicara tentang uh, parameter untuk menentukan suatu entropi itu dari temperatur yang dikenakan dalam sistem tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki kasus lainnya, misalnya terdapat situasi di mana kita memiliki suatu bola yang jatuh ke lantai, lalu kita tahu bahwa uh, bola ini akan membentur lantai, dan ketika ketika terpantul bola tersebut, maka akan ada kondisi di mana bola tersebut uh, memiliki besar energi kinetik serta energi potensialnya, baik walaupun dia dari jatuh sampai dia dari awal dia terlepas sampai dia menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Nah, ini merupakan ketika lantai tersebut memiliki partikel-partikel pembentuk dari lantai. Tentunya partikel-partikel ini saling berikatan dengan kuat sehingga lantai yang dikenakan akan berbentuk padatan, sehingga ketika terdapat ketika bola tersebut yang juga terbentuk dari partikel-partikel terkena atau terjatuh ke dalam ke lantai itu sendiri, nah maka akan terjadi uh, tekanan dan tekanan untuk bola tersebut, sehingga terdapat kondisi di mana bola tersebut akan partikel-partikelnya akan berkumpul pada satu sisi, dan akan ada uh, yang partikel-partikel yang bergerak dengan energi kinetiknya masing-masing saling bertumbukan dan menyentuh lantai tersebut. Nah, ketika inilah ada transfer panas dari tanah terhadap bola tersebut. Atau jikalau memang panas yang tertransfer tidak begitu besar nilainya, maka yang kita lihat di sini adalah gaya friksi yang menghasilkan kalor tersebut, atau panas yang dihasilkan oleh gaya friksi tersebut. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa partikel-partikel yang bergerak di dalam bola tersebut bergerak dengan energi kinetiknya akan mendapatkan panas dari gaya friksi seminimal mungkin ya. Akan ada panas yang tertransfer dari gaya friksi akibat adanya benturan dengan lantai tersebut atau adanya gesekan dengan lantai tersebut. Nah, misalnya ketika kita pertama dengan bentuk partikel yang memadat, lalu kita meninjaunya dalam keadaan makro ya. Ketika uh, terdapat partikel-partikel yang bergerak dengan energi-energi kinetik tertentu, namun dalam wujud padat, partikel tersebut akan memiliki ikatan yang sangat kuat dan arah yang sama untuk pergerakannya. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang energi kinetik yang dihasilkan terhadap partikel di jet yang padat, maka kita akan melihat bahwa adanya uh, pergerakan dengan arah yang cenderung sama dari partikel-partikel penyusunnya. Nah, ketika terjadi dilakukan terhadap sistem, maka akan terdapat energi dalam yang terjadi di dalam sistem itu sendiri. Nah, ketika hal yang menarik kita tinjau di sini bahwa terdapat beberapa kemungkinan di mana bola tersebut
akan atau molekul yang terdapat di dalam lantai tersebut eh, akan menekan partikel-partikel yang terdapat di dalam bola tersebut. Nah, dengan pergerakan yang bebas. Nah, hal inilah yang sekali lagi dijelaskan bahwa mengapa ketika bola menyentuh tanah maka terdapat perpindahan kalor, bahwa memang terdapat partikel-partikel di dalam lantai uh, yang menekan partikel yang terdapat di dalam bola tersebut, sehingga bola tersebut akan kembali ke atas atau akan terpantul. Nah, ini merupakan uh, hubungan dari pergerakan sebuah zat atau sebuah benda misalnya yang memiliki partikel tertentu, dan dia ketika bertumbukan dengan lantai yang memiliki partikel yang ketika bersentuhan dengan bola tersebut maka akan ada partikel yang menumbuk atau akan ada kinetik yang diberikan kepada lantai, sehingga partikel yang terdapat di lantai tersebut akan menumbuk bola tersebut. Nah, sehingga ketika dapat kita lihat di sini bahwa sebenarnya pengertiannya salah apabila uh, kita definisikan bahwa bola tersebut bergerak karena uh, adanya transfer partikel dari bola terhadap lantai. Tidak seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum kedua termodinamika juga, bahwa perbandingan antara nilai entropi ketika satu ruangan tersebut secara luas dibandingkan dengan setengah ruangan yang dibatasi, maka besarnya nilai entropi atau besarnya nilai kekacauan malah akan lebih besar untuk ruangan yang memiliki uh, yang lebih luas dibandingkan dengan ruangan setengah tadi karena pergerakan partikel akan lebih bebas di sini, atau kita tidak dapat mengontrol pergerakan partikel itu sendiri. Ketika hanya dalam setengah ruangan, maka kita dapat tahu bahwa terdapat pembatasan gerak untuk partikel itu sendiri, sehingga partikel tersebut tidak akan bergerak lebih teratur atau lebih sesuai dengan daerah yang telah diplot, sesuai daerah yang telah dibatasi. Nah, jikalau misalnya kita memiliki partikel yang uh, yang teratur, artinya pergerakannya maka akan lebih jarang, atau energi kinetik yang dikenakan dalam partikel tersebut malah akan kecil. Nah, karena sekali lagi bahwa peninjauan dari entropi itu sendiri bergantung pada daerah makro. Nah, sekali lagi ketika kita memiliki sistem seperti ini, bahwa kita memberikan sebuah partikel ruangan yang sangat luas, maka pergerakannya akan semakin bebas. Nah, lalu apakah dapat terjadi kemungkinan sebuah partikel tetap bergerak teratur dalam keadaan daerah yang lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya? Maka hal ini akan menjadi pertanyaan besar. Lalu sebesar apakah pergerakan partikel ketika kita memiliki sebuah ruang yang sangat besar namun pergerakannya tetap terbatas? Maka mungkin kita dapat meninjau bahwa partikel yang diberikan di sini adalah partikel yang tidak bebas, atau mungkin partikel berikatan seperti partikel solid. Namun tetap saja sebenarnya untuk partikel solid pun dia tetap ada pergerakan. Itu bergantung pada ranah gerak partikelnya sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang nilai entropi untuk ruangan, maka kita akan berbicara bahwa parameter yang mesti kita lihat adalah kondisi awal dan kondisi akhirnya, di mana ketika kita memiliki sistem yang makro atau sistem yang besar, maka kita akan melihat bahwa parameter yang dapat kita jadikan sebuah referensi adalah parameter tertentu. Nah, dan kita dapat lihat bahwa besarnya ruang dan temperatur akan mempengaruhi nilai dari parameter itu sendiri. Ini merupakan hal yang mendasar dari entropi itu sendiri. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.